Nah, ini nanti termasuk dalam layanan ini, apa kebanggaan lahiriah saya dalam melayani Tuhan, itu nanti akan jadi poin penting gitu, berkaitan dengan kuasa. Bagaimana kita berkuasa atau berhasil gitu ya, ternyata tidak berdasarkan kemampuan saya, tidak berdasarkan kekuatan saya. Jadi kalau orang lihat saya itu lemah sekali. Ada sakitnya, nggak hanya sakit fisik ya, kadang ada sakit mentalnya, kelihatan stres gitu. Ketika dulu ada grup balance, salah satu anggota itu ngomong ke saya gitu ya, yang pro Sadik gitu ya. Saya lihat Mas Ete frustasi, jadi saya kasih tahu siapa saja anggota balance. ini di screenshot. Banyak yang sudah saya curigai gitu ya, kan dia itu sebenarnya tim inti tapi kudeta dengan saya, dibikin grup sendiri, anggota El Sadik direkrut gitu ya. Sampai sekarang ada beberapa anggota El Sadik yang terpengaruhi gitu ya, masih di El Sadik tapi mindsetnya terlanjur teracuni. Ya tidak apa-apa gitu, mereka menggunakan kelemahan-kelemahan saya untuk menyerang, dalam artian Mas Ete itu nggak mungkin diutus Tuhan karena 1, 2, 3. Itu sama seperti teman-teman lama saya dulu juga begitu. Nggak mungkin kamu diutus Tuhan. Muridmu aja mana, jiwa mana yang kamu sentuh dengan hidupmu. Jadi saya dulu dianggap tidak menyentuh hidup orang. Gagal, murid yang gagal gitu ya. Terus apa? Ada beberapa yang bikin heboh gitu ya, saya dianggap bikin heboh gitu. Hebohnya negatif. Bikin onar mungkin istilahnya, karena saya jadi kambing hitam gitu ya waktu itu. Jadi saya merasa, saya juga heran, kok saya jadi kena ya, perasaan saya bukan tersangka gitu. Ternyata saya dijadikan kambing hitam gitu. Jadi orang-orang itu membela diri dengan menyalahkan saya. Dan saya kan tidak paham, saya kan tulus ya, saya tidak tahu omongan di belakang. Ternyata nyerang saya ternyata ya, teman-teman saya nongkrong itu nyerang saya ternyata di belakang. Saya dijadikan alasan biar mereka aman gitu. Jadi istilahnya reputasi saya yang diserang, reputasi kerohanian apalagi ya. Jadi makanya saya di hadapan mereka itu bukan orang yang saleh dalam standar apa yang kelihatan ini gitu. Nah, itu dulu juga jadi bagi saya jadi permasalahan. Saya kan tidak punya kebanggaan kerohanian gitu ya. Kerohanian saya dicibir. Dulu saya dianggap murid gagal, adik rohani saya lebih berhasil. Jadi kan saya sakit hati tuh ya. Ini perasaan yang didik saya dulu. Ini dianggap lebih berhasil daripada saya. Bahkan adik ini menasihati saya, Mas jangan lupakan pemuridan Mas. Bisa-bisanya gitu loh. Saya ngajari kowe dulu tuh siapa? Kok semangat sekali gitu ya, menghina gitu. Terang-terangan di depan. Di belakang membicarakan, mencibir, di depan pun berani. Bahkan anak kecil yang secara usia dengan saya jauh sekali, menghinanya di depan publik, di depan yang mulia orang-orang ini, supaya saya kelihatan jelek gitu. Kenapa nggak ngomong di empat mata, ngomongnya di depan umum supaya saya malu kan. Nah mereka mengira saya itu iman saya didasari tekanan sosial, tekanan teman seperti mereka. Mereka seperti itu, jadi iman mereka didasari tekanan teman, kebanggaan di hadapan teman-teman. Saya tidak, saya nggak peduli dianggap rohani tidak, bodoh amat. Lambemu ngomong apa aku ora peduli. Karena saya punya esensi. Gitu. Jadi waktu itu reputasi kerohanian itu nomor 2 bagi saya. Sekarang pun juga secara prinsip masih sama. Cuman akhirnya kan beberapa mulai ngerti loh. Kok full time ya gitu. Kok punya banyak komunitas, isinya banyak gitu. Mereka juga bingung juga pasti. Kok orang seperti ini dipakai Tuhan? Kok bisa khotbah? Kok ada pendeta yang nerima dia khotbah gitu. Bahkan dulu ada pendeta yang S2 gitu kan. Salah satu yang bikin saya terhenyak gitu. Dia pengen belajar kepada saya kan, kalimat yang digunakan itu. Terus saya mikir kan,
Wong saya dulu aja ditolak-tolak anak kecil ini. Lah ini pendeta, dosen, dosen STT gitu. Kok kontras sekali gitu. Yang nolak bayi anak kemarin sore, yang nerima orang besar gitu. Nah itu bagi saya udah konfirmasi, oh berarti saya diutus Tuhan gitu ya. Ada yang mendengarkan saya. Jadi waktu ada yang kudeta itu, ada tim inti yang kudeta itu ya juga mikir gitu. Ya berarti kan ada hal-hal yang celah yang bisa diserang gitu ya. Berarti harus ada namanya upgrade, revisi metode gitu, metode pemuritannya. Maka sejak ada kudeta itu saya punya lebih keras gitu. Pokoknya kalau orang tidak nerima konsep sampai hakiki, ngerti konsep teori, praktek, mengakui dosa sendiri, mau mengakui saya orang berdosa, ikut pelepasan pribadi, berarti belum boleh jadi tim inti. Kalau dulu kan tidak, dulu nggak ada itu ya, karena dulu juga belum ada konsep pengakuan dosa leluhur, juga belum ada. Pokoknya siapapun yang bantu saya terima, intinya begitu. Akhirnya saya filter, dan sekarang puji Tuhan kita punya tim yang solid sekali. Beberapa proyek mulai goal sekarang. Kita punya tim penerjemah, kita punya tim yang keliling di lapangan, kita punya tim yang merumuskan pengakuan dosa. Dulu mayoritas saya, sekarang lebih banyak. Sebagian dibantu tim. Jadi saya hanya ngasih arah itu gitu ya. Mereka cari sendiri, sudah ada gitu ya. Sekarang saya keliling, ada rekaman, ditranskrip, juga dibantu tim inti gitu. Beberapa objek tujuan juga dibantu oleh tim inti, data-datanya ya, dan sebagainya. Ada banyak dukungan. Jadi itu salah satu konfirmasi bahwa sebenarnya pergumulan tentang doktrin El Sadik ini tidak hanya kepada saya. Banyak orang di luar sana sebenarnya yang menunggu seakan-akan. Mereka punya konsep, teori, pergumulan, keluh kesah, tapi nggak terfokuskan, tidak terumuskan. Begitu mendengar El Sadik, oh lah ya ini yang saya cari.